Jumpa lagi pada pembelajaran Matematika SMK kelas 11 di materi transformasi geometri pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang translasi, maka pada pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar tentang refleksi. Mari kita pelajari bersama-sama. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Seperti kita ketahui, bagaimana dari sifat bayangan cermin, bahwa jarak benda ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Contoh pencerminan pada koordinat kartesius. Titik P, X, Y akan dicerminkan terhadap sumbu X. Dengan prinsip dari sifat bayangan oleh cermin, bahwa jarak titik P ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sehingga diperoleh bayangan dari Px, Y adalah X, min Y. Selanjutnya titik Px, Y akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah sebuah titik yang mempunyai jarak yang sama dari benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sehingga diperoleh bayangannya adalah min X, Y. Bagaimana kalau titik itu dicerminkan terhadap titik pusat koordinat? Maka bayangannya adalah sebuah titik yang mempunyai jarak yang sama dari benda ke cermin sama dengan bayangan ke cermin. Sehingga diperoleh koordinat bayangannya ada min X, min Y. Pada refleksi kali ini, rumus-rumus yang akan kita pelajari adalah yaitu refleksi terhadap sumbu X. Dengan rumusnya adalah bayangannya X, min Y. Berikutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y. Bayangannya adalah min X, Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya adalah Y, X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dengan bayangannya adalah min Y, min X. Refleksi terhadap garis X sama dengan M. Bayangannya adalah P aksen 2M min X, Y. Dan yang terakhir adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Dan bayangannya adalah X, 2N min Y. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan bayangan titik A2, min 3 jika dicerminkan terhadap sumbu X, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan 5. Mari kita kerjakan satu persatu. Titik A, 2, min 3 dicerminkan terhadap sumbu X. Harus kita ingat dulu rumusnya bahwa jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat X, min Y. Maka jika kita punya titik A 2, min 3 dicerminkan terhadap sumbu X, 2, min 3 berarti nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah min 3. Maka bayangannya adalah 2, min 3. Atau bayangannya adalah 2,3. Soal berikutnya.
bayangan titik A 2,-3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita ingat kembali rumusnya bahwa titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Hanya dibalik saja, cukup mudah bukan? Jadi kalau titik A adalah 2,-3, dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya adalah, cukup kita balik saja, -3,2. Ini bayangannya. Lalu yang berikutnya, jika titik 2,-3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Kita ingat dulu rumusnya bahwa jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan N, maka bayangannya adalah X, 2N min Y. Sehingga kalau kita punya titik A 2,-3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5, maka bayangannya A adalah ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya, dan M-nya sama dengan N-nya sama dengan 5. Maka bayangannya 2 kali 5 dikurangi -3 atau 2,10 ditambah 3. Jadi bayangannya adalah 2,13. Cukup mudah bukan anak-anak? Sekian pembelajaran kali ini. Selamat belajar.